Hai Kitty Sang. Hai Kitty Sang. Hai Kak Kung Fu Pu. Hai Kak Gigi. Gak gitu diem. Hai Kak Lupias. Hai Kak Ricky Martin. Hai Kak Prayoga Eda Saputra. Halo semuanya yang baru masuk. Member aktif ya, showroomnya suka. Iya dong, aku suka live. Makanya aku kayak nyemetin sekarang showroom dari Kak Kung Fu Pu. Tumben showroom terus Lisa. Nanti nggak showroom dicariin, asik. Aku pengen ngobrol aja sama kalian. Kayak kemarin tuh waktu live collab sama Briel seru banget kan. Terus aku harus selesai duluan kemarin collabnya, terus kayak si Briel lanjut live sendiri gitu kan. Aku kayak belum puas kemarin live-nya, maksudnya kayak belum kayak ada yang tertinggal gitu. Kayak masih kurang aja kemarin ngobrol sama kalian. Jadi aku pengen ngobrol lagi gitu. Kemarin tuh aku kelar duluan live collabnya karena HP aku udah habis baterai. Jadi error kemarin tuh, jadi kayak udah aku pusing, udah jadi kayak bete-bete dikit gitu kan kalau misalnya HP udah error dan showroomnya jadi susah. Kemarin kayak udahan duluan gitu. Hai, ada Suzuki Sang. Halo, apa kabar? Ada Kak Nansto, Kananta. Hai Kanansto, Kak Fikri Ade, Kak Pudinya. Hai Kak Domenico. Hai Kak Awan. Hai Kak Kucluk. Hai semuanya. Rambut pendek jadi seperti dewasa, kata Kak Bisma Chandra. Hai Kak Bisma. Sebenarnya aku cocok gak sih guys? Rambut pendek kayaknya cocok sih. Pede banget gak sih? Soalnya kayak semua orang pada bilang kayak lu bagus sih rambut pendek, jadi kelihatan lebih seger dan lebih dewasa. Ya sesuai lah, aku udah 21 tahun guys. Jadi sudah terlihat dewasa. Terus kalau kalian perhatiin kantong mataku parah banget. Lihat deh, hitam banget gak sih guys kantong matanya. Aku ada ring light tapi aku males masang ring lightnya. Lihat deh kantong matanya. Sebenarnya kantong mata hasil kerja keras. Ini kantong mata hasil kerja keras nggak sih guys? Jadi kenapa kantong mata aku bisa kayak gini? Dan aku mager. Aku tuh mager make up guys orangnya. Jadi aku kayak sekarang showroom gak make up, cuma alisan dan pakai lip tint aja. Aku tuh males, kayak aku mau pakai concealer. Buat cewek-cewek pasti tahu concealer. Itu buat nutupin ini bawah mata gitu. Buat nutupin yang minus-minus di muka gitu, termasuk kantong mata gitu. Nah, aku males pakai concealer. Kedua, kotak makeup aku ketinggalan di teater. Jadi kemarin pas aku kelar teater, aku lupa pas pulang bawa kotak makeup aku. Jadi ketinggalan semua makeup aku di teater. Jadi aku nggak bisa nutupin kantong mata ini. Dan kebetulan tadi malam aku nonton drama Korea sampai jam 4 pagi. Jadi aku nonton drama Korea sampai jam 4 pagi tadi guys. Makanya hitamnya parah banget sekarang gitu. Soalnya aku kalau udah nemu drama Korea atau series gitu yang bagus, aku nggak bisa berhenti nonton. Kayak gue harus tahu kelanjutannya. Kayak udah satu episode lagi lama-lama jadi banyak gitu, dan gue nggak bisa berhenti. Kayak aku pengen nonton, pengen penasaran, pengen selesaiin saat itu juga. Jadi sampai jam 4, terus kayak akhirnya kayak oke, udah subuh, tidur lu nggak boleh begadang, ntar sakit gitu. Jadi semalam sampai jam 4, makanya nih kantong matanya kayak gini.
Apa tuh judulnya? Drama Koreanya itu judulnya Mr. Queen. Ada yang tahu nggak sih? Coba ada yang tahu nggak? Pokoknya judulnya Mr. Queen. Dramanya masih baru kok, masih hangat. Jadi dramanya itu sinopsisnya aja nih aku kasih tahu. Jadi kayak ada suatu chef gitu, koki. Dia itu berjiwa bebas dan sangat-sangat konyol orangnya. Terus suatu saat dia itu semacam kayak kecelakaan, jatuh dari lantai atas apartemen gitu dan nyebur ke kolam renang yang ada di bawah. Nah pas udah nyebur ke kolam renang yang ada di bawah, kayaknya dia tuh harusnya mati ya, kayak dia mati apa koma gitu. Jiwanya tukeran sama jiwa seorang ratu dari zaman kerajaan gitu loh. Jadi kayaknya ratunya ini juga, gue nggak ngerti sih, soalnya kayak masih teka-teki gitu loh. Jadi kayak si ratunya ini juga kayak semacam jatuh ke danau dan mereka kan sama-sama jatuh di air gitu kan. Terus mereka ketemu dan jiwa mereka tukeran. Nah si koki ini tuh cowok. Nah jiwa si koki ini masuk ke dalam raganya si ratu gitu. Dan dia jadi kayak time traveling gitu. Jadi kayak balik ke zaman kerajaan, zaman Joseon gitu. Seru banget itu, dramanya lawak soalnya. Dramanya lawak dan lucu banget, kayak komedinya dapet banget. Jadi apa ya, komedinya dapet, teka-tekinya juga dapet. Jadi alur ceritanya juga gak ketebak, makanya kayak sebagus itu sampai kayak gue rela begadang demi episode selanjutnya. Hai Kak Kilua. Halo kayak sisanya. Hai Kak Yogi. Hai Kak Pau. Hai Kak Hantu Laut, Kak Rasya Pandi, Kak Rido. Hai. Di Netflix, nggak di Netflix guys, di yang satu lagi di Viu aku nontonnya. Gak makeup udah cakep kok, kata Kak Iqbal. Makasih ya Kak Iqbal pujiannya. Azizi versi kotak makeup. Ya Azizi ketinggalan dompet mulu ya. Kalau aku seringnya ketinggalan kotak makeup sih. Kayak aku udah seberapa kali kotak makeup aku ketinggalan terus di teater. Dan aku tahu nggak akan kemana-mana juga ya, kecuali ada yang iseng. Jadi semalam itu aku langsung ngechat kakak yang ada di teater. Aku minta tolong, Kak tolong simpenin dong kotak makeup aku, karena sekotak-kotaknya ketinggalan. Lisa, waro aku dong, dari Kak Rasya Pandi. Hai Kak, sudah aku waro. Yang penting jaga kesehatan aja ya, kata Kak Ikan Migrasi. Iya pasti dong, aku selalu minum vitamin kok, selalu rajin. Jangan khawatir. Maraton yang gak sehat tuh, mending lari maraton sama aku, dari Kak Arif. Udah berapa episode? Setahu aku sih udah 8 episode deh lebih. Aku baru mulai guys, jadi semalam aku kayak maraton 4 episode ya. Tim Suho apa Sojun dari Kak Sanjaya. Aku juga nonton itu guys. Aku juga nonton True Beauty. Bentar. Aku juga nonton True Beauty dan aku baru episode berapa ya? Aku juga baru awal itu. Aku nonton True Beauty dan aku baca webtoonnya juga kan. Jadi aku baca webtoon True Beauty juga. Waktu baca webtoonnya aku nggak terlalu tim-timan banget sih anaknya yang True Beauty ini ya. Karena dua-duanya baik. Dan dua-duanya ganteng gitu, jadi nggak tahu, aku masih belum bisa nentuin tim mana. Bahkan aku nonton drama startup aja aku bingung kan. Waktu itu aku bilang kayak aku belum tahu sampai episode sekarang mau tim Han Ji Pyong apa tim Nam Do San gitu. Dan akhirnya aku tahu timannya itu terakhir kayak aku baru sadar kayak iya gue harusnya tim Han Ji Pyong. Jadi kalau True Beauty nggak tahu sih, tapi kayaknya aku tim dia yang selalu ada buat si Jukyung. Nah nggak tahu deh nanti tuh. Aku belum nonton lagi soalnya lagi nonton Mr. Queen dulu.
Nonton Penthouse nggak Kalisa dari Kak Egi? Penthouse aku belum nonton sih, tapi kayak orang-orang pada bilang nonton aja Penthouse, kayak nguras emosi lu, kayak ngelatih emosi lu gitu, kayak katanya bagus. Aku belum ada niatan buat nonton sih, nanti mungkin aku udah masukin list sih buat aku tonton. Soalnya kayak drama-drama gitu seru kan biasanya, yang drama-drama majang. Sweet Home aku baru episode 1,5 aku itu aja aku nontonnya baru setengah, kayak aku agak mager ngelanjutinnya gitu, padahal gue nonton drama-drama monster gitu agak seneng gitu. Cuma nggak tahu, aku lagi pengen drama yang ringan, nggak perlu mikir, yang nontonnya ya udah aja refresh aja, kayak itu tadi aku nonton Mr. Queen, walaupun drama ada mikir-mikirnya juga, tapi kebanyakan komedi kan, jadi lebih ke refreshing. Terus aku juga kalau di Netflix nonton A Love So Beautiful, yang main ada Kim Yo Han dan ceweknya aku lupa namanya siapa. Itu dramanya juga ringan banget, super ringan. Jadi buat kalian yang suka nonton yang dramanya romance cringe dan rada-rada cheesy gitu, boleh deh nonton, karena itu ringan dan tidak terlalu bikin mikir dramanya. Karena hidup saja sudah stres. Nonton drama yang bikin stres lagi, gila. Vitamin C gerakannya gimana kak? Dari kata Kak Sanjaya. Ini pasti nonton teater nih. Kak Sanjaya. Ya jadi guys, aku pengen banget sebenarnya ngubah Jiko aku. Sumpah sih, kalian kalau yang nonton teater IN ya pas ada aku, kalian pasti tahu aku sudah membahas soal Jiko aku 2 kali di MC ya. Kayak apa sih vitamin C? Kalian pasti bingung kan, kayak kok ada member sebel sama Jiko sendiri. Padahal gue yang buat. Dulu aku yang buat Jiko ya sendiri, kayak itu dari kepala aku munculnya, itu idenya dari kepala aku. Bikin vitamin C itu Jikonya. Karena dulu gue masih bocah, kayak dulu nggak kreatif banget sih Lisa. Aku tuh pengen banget ngubah Jiko aku. Gak tau, kayak gue tuh udah tua guys, maksudnya aku kayak udah, tahun ini aku udah 21 tahun. Terus kayak Jiko gue tuh kayak bocil banget, aku ngerasanya aku rasanya kayak bocil banget, kayak si vitamin C ya akan memberikan vitamin ceria untuk kalian semua. Kayak gue pengen ganti. Gue pengen ganti Jiko gue. Tapi aku belum tahu, maksudnya kayak belum ada kepikiran gitu yang cocok sama diri gue sekarang. Cocoknya Jikonya apa tuh gue belum kepikiran gitu. Kayak gue emang gak kreatif kayaknya otaknya, jadi bingung. Kayak mau bikin Jiko baru juga gue bingung. Kayak apa sih Jiko lu? Sumpah sih. Terus kadang kalau misalnya lagi teater gitu, aku ngomong Jikonya, kalau kalian perhatiin ya, kadang tuh kayak agak kecepatan, kayak si vitamin C. Kayak cepet banget gitu. Aku sengaja ngomongnya cepet biar kayak nggak terlalu terdengar jelas. Sebenarnya nggak boleh ditiru ya adik-adik. Sengaja kayak agak cepet gitu. Kayak waktu itu mama aku nonton kan, terus aku malu sebenarnya kayak Jiko aku didengar mama. Waktu itu mbah aku juga nonton, tapi udah lama, udah zaman aku masih di tim sebelumnya deh kalau nggak salah. Terus aku malu Jiko aku didengar, jadi didengar keluarga aku ya maksudnya. Jadi aku sengaja ngucapinnya agak kenceng. Ya begitulah guys. Iya kata Kak Nadila kemarin kayak sales. Aduh. Nah dulu nih dari kata Kadaki nggak pakai gerakan tangan gitu. Iya dulu tuh aku sempet kayak ngide pakai gerakan, pakai koreo, karena aku ngelihat waktu itu kan aku masih anak baru ya, Gen 4. Nah aku dulu tuh ngelihat yang anak kakak Gen 3-nya waktu itu
mereka ada yang pakai koreo kayak Kak Angel kan, kayak aku bukan koreo sih, kayak ada gerakan kecil aja gitu kan, kayak aku seneng banget dulu Kak Angel gitu kan. Terus gue ngeliat kayak oh boleh ya pakai gerakan, oh kalau enggak gue pakai gerakan juga deh biar kayak bagus gitu dalam hati gue. Kayak aku mikir gitu, biar bagus, biar menarik, anak baru kan harus kelihatan fresh gitu. Tapi itu gue urungkan niat gue itu, jadi kayak ya aku pakai gerakan itu cuma sekali doang, habis itu gue nggak pernah mau pakai lagi, sumpah. Gue cepat menyesalinya, kayak aneh deh. Vitamin F, vitamin E, vitamin G. Aduh, vitamin L for Lisa, kocak. Aduh, gerakannya aku nggak mau joget ah, nggak mau nunjukin gerakannya, malu, gila gue. Aku nggak mau contohin gerakannya, lalalala. Aku malu, gak mau. Aku kira Lisa orang Batak dari kawan. Aku emang orang Batak kawan. Jadi papa aku itu orang Batak, mama aku orang Jawa, buat sekedar. Jadi aku Batak dan Jawa, peranakan Jawa Batak gitu. Tapi kalau di kampus aku sering dikiranya Chinese. Aku sih nggak apa-apa ya, seneng-seneng aja. Jadi aku kalau sama adik tingkat aku di kampus, cielah adik tingkat, sama junior aku di kampus, asik junior. Selalu dipanggilnya Cici. Pas aku bilang kayak gue nggak ada Chinese sih sayang. Kayak aku Jawa dan aku Batak, jadi panggilnya kakak saja. Cuma mereka kaget kayak, oh Lisa Batak, oh Kak Lisa Batak ya, mereka kaget gitu. Padahal muka gue udah Batak banget gak sih guys? Kayak teman aku yang udah deket banget gitu bilang, tapi awalnya dia juga ngiranya aku Chinese gitu kan. Terus pas aku kasih tau Batak, dia udah kayak, iya sih muka lu Batak juga. Batak banget, kayak dari bentuk mukanya tuh kayak tidak bisa bohong kalau lu orang Batak gitu katanya. Iya, jadi kadang aku suka dipanggil Cece, Cici gitu. Aku sih nggak apa-apa ya, aku panggilan apa aja seneng anjir. Maaf guys. Tuh. Awalnya kiranya Chinese kata Kalupias. Iya, banyak yang ngira gitu guys, sumpah sih. Nggak tahu, mungkin karena sebenarnya aku dapet marga ya. Cuma kan aku kayak jarang nulis marga aku aja kalau misalnya karena nama aku panjang banget kan aslinya, Adriani Elizabeth Cahyaning Lintang Sinaga kan. Nah jadi kan di kampus itu kalau misalnya nulis nama kadang suka aku singkat aja, cuma kayak Adriani Elizabeth CS, Adriani Elizabeth C gitu. Jadi kayak mereka jadi nggak tahu kan gitu. Tapi aku sama adik-adik aku yang sepupu-sepupu aku semuanya itu semua manggil aku Cici. Karena dulu waktu ini fun fact aja sih guys, cuma cerita aja. Jadi dulu aku waktu TK itu kan, aku TK sampai SD kelas 1 itu sempet sekolahnya swasta, SMP juga swasta sih. Nah tapi waktu TK itu sempet aku TK-nya swasta Katolik, dan kayak teman-teman aku tuh banyak yang Chinese. Nah aku tuh seneng kayak aku seneng denger mereka kayak dipanggil Cici gitu. Terus aku ngerasa kayak, ih gue juga mau dong dipanggil Cici gitu. Terus aku ngajarin sepupu-sepupu aku buat manggil aku Cici, kayak kamu manggil aku Cici ya, tadinya kan dipanggilnya kakak kan. Terus aku yang ngajarin, bangin dah aku anak TK, terus aku ngajarin adik sepupu aku yang lebih kecil, kayak aku bilang panggilnya Cici. Terus akhirnya jadi semuanya kayak, jadinya tante-tante aku ngomong ke anak-anaknya kalau nyebut aku tuh jadinya Cici gitu. Jadi soalnya sepupu aku manggil aku Cici gitu, nggak pernah ada yang manggil kakak sepupu aku.
Dipanggil Cici karena saus vitamin C blok M. Cici jual pulsa. Receh. Ci Enjin. Cilisa manggil, ya ampun, nggak, malu malu. Oh iya, TK emang semua swasta ya, bener juga. Maaf salah ngomong. Sun pada manggil Cici. Kalisa kapan bawain Natasha? Bawain unit song Natasha kapan ya? Kapan? Belum tahu, ditunggu saja. Semoga ada kesempatan buat bawain Natasha ya. Cici Lisa atau Teteh Lisa? Cici Lisa. Jarang sih ya ngira aku orang Sunda. Ada waktu itu satu orang ngira aku Sunda. Iya, kalau nggak salah katanya kayak, oh gue kira lu Sunda. Kayak gue mukanya multi talent. Kalian curhat dong, ada apa gitu, kayak misalnya kalian lagi abis galau kah, abis berantem kah sama ceweknya, cowoknya, coba dong kalian curhat, kayak aku pengen bacain dan aku pengen mengasih tanggapan. Ya kita curhat di talk dikit. Curhat sumpah. Kayak aku suka selalu dengerin curhat orang, makanya aku pendengar yang baik. Aku suka dengerin orang curhat ke aku tuh, aku suka dengerin dan aku suka memberi tanggapan juga. Tapi ya tanggapan yang aku rasa perlu untuk kadang kan ada orang yang curhat kayak cuma pengen didengar kan. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu biasanya aku nggak gitu banyak kasih yang nasihat sih, maksudnya aku cuma dengerin aja biar dia lega gitu. Tapi kalau kalian ada mau curhat dan pengen aku kasih tanggapan, boleh banget sumpah guys. Pakai intro Teh Lisa curhat dong. boleh sumpah siapa yang mau curhat sini aku dengerin, aku bacain. Kalau mau aku bacain juga boleh. Hidup saya datar aja, nggak ada galaunya, kata Kak Hantu Laut. Ya bagus deh Kak kalau nggak ada galaunya. Emang jangan sedih-sedih, harusnya jangan sedih-sedih, happy aja. Curhat aku jomblo abadi. Masa sih jomblo abadi? Gak lah, pasti ada yang menyukai kamu tapi kamu tidak sadar. Karena dia menyukai kamu dalam diam. Asik. Pasti ada sih guys, percaya deh sama aku. Kayak pasti ada satu orang yang suka sama lu gitu, tapi kayak nyukainya dalam diam dan lu jadi nggak tahu, dan lu jadi jomblo karena dia nggak berani ngomong sama lu. Pengen putus sama pacar, semalam baru berantem, kata Kayoci. Jadi baru berantem ya? Berantemnya karena apa dulu nih? Maksud kan aku nggak tahu ya masalahnya apa, dan nggak tahu dari perspektif kalian berduanya kan. Ya semoga masalahnya cepat selesai, terus bisa diselesaikan dengan kepala dingin, diobrolin baik-baik sih. Maksudnya kayak kalau berantemnya halnya serius banget, kayak berusaha untuk ngerti dari dua sisi sih. Maksudnya kayak kakak ngerti dari sudut pandang dia juga harus ngerti dari sudut pandang kakak juga gitu. Jadi ngeliat masalahnya itu dari dua sisi. Dan ya marah boleh sih, maksudnya berantem itu boleh, tapi setelahnya tuh kalian harus ngerti gitu, harus apa setelah berantem. Maksudnya kalau emang serius banget dan emang ternyata kalian udah ada pikiran untuk putus gitu,
hubungan yang nggak bisa dilanjutin ya kalian gimana ya pikirin emang baiknya gimana gitu. Pacarku cuek untuk aku yang care, makanya suka ribut. Nah ini aku bingung sih buat yang kayak kita ngerasa udah care banget sama dia tapi dianya kenapa kayak cuek banget gitu. Ya memang kadang bingung sih, maksudnya kayak kalian susah nebak pasangan kalian sendiri kan, kayak ini orang sebenarnya care nggak sih sama gue gitu, ini orang sebenarnya peduli nggak sih sama gue gitu kan. Kadang ada yang emang dia tuh tipe yang nggak bisa nunjukin dengan tindakan gitu, ada yang kayak gitu maksudnya agak canggung buat nunjukin lewat kata-kata. Jadi kayak gimana ya, dia tuh untuk mengekspresikan rasa sayangnya tuh susah. Ada yang kayak gitu. Jadi cara taunya tuh gimana ya, nggak merhatiin dari ini sih, dari hal-hal kecil yang dia lakuin ke kita. Dan ya hal-hal kecil sih, maksudnya kalian harus teliti. Kayak biasanya mereka nunjukinnya lewat hal-hal kecil yang kayak kita nggak ngerasa kalau itu tuh dia care gitu, karena terlalu sepele gitu. Tapi bagi dia kayak dia udah ngeluarin seluruh tenaga dia untuk mengekspresikan rasa sayangnya gitu. Ya kitanya juga harus peka gitu. Tapi memang sebenarnya gimana sih ya ngomongnya, nggak bisa sih kalau misalnya dianya nuntut kita buat ngertiin terus dan peka terus, nggak bisa juga. Maksudnya kayak kita bukan peramal ya kan, maksudnya kita nggak bisa, kita bukan peramal yang kayak bisa nebak isi hati dia, bisa nebak dia maunya apa gitu. Ya gimana ya, itu harus diomongin sih. Maksudnya kalau emang kamu ngerasa kamu terganggu dengan itu, kayak gue udah care banget sama lu tapi lu nya cuek banget gitu, ya memang harus diomongin. Ya kalau berantem ya, kalau memang harusnya jadi berantem ya udah dijalanin gimana gitu. Lebih baik tapi emang dikomunikasiin sih, lebih baik dikomunikasiin sampai kayak berantem dikit atau berantem gitu, daripada nggak dikomunikasiin tapi kalian jadinya serong kanan serong kiri, cari pelarian gitu. Komunikasinya bisa 3 hari sekali saking cuek. Wow, kaget sih aku bacanya. Kalau berlanjut terus sebenarnya menurut aku sih mending kalian emang ngobrolin sih. Maksudnya kayak kakak tuh bener-bener bilang kayak lu maunya apa gitu, lu maunya hubungan ini tuh arahnya kayak gimana, bentuknya kayak gimana gitu, kayak harus jelas gitu. Dan kalau menurut kakak udahlah gue capek gini-gini terus, kayak komunikasinya nggak lancar gitu, jadi mending diomongin aja. Kalau memang jalan terbaiknya harus berpisah ya sudah gitu. Itu lebih baik daripada kalian saling menyakiti atau salah satu pihak doang yang ngerasa tersakiti gitu. Tapi semoga langgeng ya kak, maksudnya bisa diselesain masalahnya. Cara survive jadi perantau, kata Kak Ricky Martin. Cara survive jadi perantau, kakak lagi merantau ya. Gimana ya cara survive-nya? Karena aku merantau dari Bekasi ke Jakarta doang. Maksudnya bukan yang dari luar kotaknya jauh gitu terus ke Jakarta gitu, enggak. Jadi aku kurang tahu sebenarnya. Kalau nanya kayak gitu bagusnya ke Lala sih, karena Lala dari Lampung ke Jakarta kan jauh banget. Nah tuh dia tuh udah ahli tuh dalam survive merantau. Cara survive jadi perantau ya, hiduplah dengan sebaik mungkin dengan cara kamu. Oh bingung guys kalau karena aku juga maksudnya posisinya emang jarang di rumah karena aku ngekos kan, tapi aku nggak terlalu jauh maksudnya, jadi kalau ada apa-apa aku masih gampang gitu buat ngehubungin orang tua aku gitu. Dari Kak Domenico, mending nunggu dia putus atau cari yang lain, Cilisa. Nunggu dia putus atau cari yang lain?
Kalau kamu nunggu dia putus tapi ternyata dia pacarannya 5 tahun gimana? Emang kuat nunggunya? Kalau ternyata 7 tahun, emang kuat nunggunya? Dan ternyata selama kamu nunggu, kamu bisa gitu nyari orang lain, bisa ketemu orang lain yang ternyata nggak kalah baiknya dari orang yang kamu suka gitu. Sebenarnya menurut aku wasting time sih kalau kamu nunggu ya. Tapi jodoh itu gak ada yang tahu, dan itu rahasia Tuhan. Kayak ternyata jodoh kamu itu ya nggak, kita nggak bisa ngatur gitu kan. Sebenarnya mending sambil cari yang lain sih kak, kalau menurut aku ya. Menurut aku tuh sambil cari yang lain, kayak kamu menjelajah, nyari mana yang cocok, yang kan pasti ketemu orang banyak kan, bisa pilih-pilih dulu lah. Kayak menurut aku sayang sih kalau bener-bener kakak cuma nunggu dan nggak nyari yang lain, tidak berusaha untuk mengenal orang lain gitu. Pelariannya ngidol aja guys, manjur sumpah. Nah orang-orang tuh beda-beda, setiap orang beda-beda ya. Maksudnya bagus sih kalau misalnya lagi berantem atau bermasalah sama pasangan kalian, terus kayak ya udah larinya kayak ngidol aja, atau ya buat sekedar refreshing otak, buat sekedar healing gitu ya, gak apa-apa sih. Maksudnya setiap orang cara ini beda-beda kan. Bagus kalau misalnya larinya ke hal yang positif gitu. Kalau cinta beda server gimana? Cinta beda server gimana? Ini maksudnya beda agama kan? Ini sensitif sih guys. Maksudnya aku juga bingung mau ngasih taunya gimana. Soalnya aku juga ngelihat teman-teman kuliah aku ya, teman kuliah aku yang mereka pacaran dan beda server tuh sedih sih. Maksudnya kayak mereka bingung ujungnya harus gimana gitu. Emang gak ada yang tahu ke depannya gimana, bakal langgeng banget apa enggak, atau bisa aja juga putus gitu. Cuma maksudnya kalau in case ternyata mereka langgeng gitu, mereka tuh bingung kayak kenapa gue memulai sesuatu yang gue aja nggak tahu gitu ujungnya gimana. Kayak mereka pada curhat ke aku gitu, suka gue harus gimana, gue nggak ngerti. Aku ngomong kayak gitu kan. Cuma yang gitu menurut aku susah sih. Kalau dari awal kalian tahu itu sebenarnya susah untuk dilanjut, bahkan untuk dimulai aja susah sebenarnya menurut aku. Sebelum kamu kecebur ke hubungan yang ujungnya aja kalian susah tahu gitu gimana akhirnya antara kamu dan dia karena beda server, mending jangan dimulai sih menurut aku ya. Menurut aku jangan dimulai, karena nanti gini loh. Itu semalam aku pernah bilang sih, aku tuh pernah pergi dan dengar di radio ada yang pacarannya 17 tahun guys. Saking mereka tuh nggak nemu gitu ujungnya bakal gimana, siapa yang mau ngalah gitu. Jadi menurut aku selama belum mulai jangan dimulai hubungannya gitu sih ya menurut aku. Karena nanti kasihan di kalian yang juga sih, kalian nanti bingung. Kalian misalnya terpaksa harus putus padahal masih saling sayang, masih saling peduli gitu. Sayang kan kayak gitu. Maksudnya ya perasaan kalian juga yang harus dikorbankan. So bijak banget sih gue, kayak sok pro banget padahal kayak ngerti gak ngerti. Cara paling mudah untuk mengenal seseorang gimana? Aku bingung deh. Cara paling mudah karena aku introvert guys. Maksudnya aku tuh kalau nggak diajak ngomong duluan aku nggak berani. Aku nggak bisa ngajak orang ngomong duluan. Jadi kayak aku pemalu sebenarnya sih. Maksudnya kalau ketemu orang baru. Nah cara orang mengenalnya itu, kalau aku cara mengenal orang ya temenan. Kayak lu main sama dia gitu, main ketemuan atau apa kek, melakukan aktivitas sama dia atau kerjaan kan, nanti pasti kamu jadi tahu kan karakternya gimana, aslinya gimana, sifatnya aslinya gimana. Maksudnya lama-lama ketahuan sendiri kan. Terus sekarang kamu juga jadi bisa nyaring sendiri kan, kayak oh dia lu nggak bisa jadi teman gue, nggak cocok gitu kan.
jalanin aja sih, maksudnya juga kelihatan orangnya tuh aslinya kayak gimana gitu. Buburku diaduk adikku tadi pagi. Ya sedih. Emang tuh sedih sih, berarti sukanya buburnya diaduk kan? Nggak diaduk kan? Sedih. Ih, males banget diaduk buburnya. Males banget. Marahin adiknya. Canda ya. Jadi semalam itu kalau ada yang nonton showroom aku sama Brial, semalam tuh kita bikin voting tim bubur diaduk atau tidak diaduk. Nah, Brial tuh tim bubur diaduk dan aku tim bubur tidak diaduk. Oke, kayak aneh, bubur diaduk tuh aneh menurut aku ya. Aneh banget. Oke, sedih banget bubur kamu diaduk. Sabar ya. Di umur 24 apakah masih wajar nggak pengen cari pacar? Wajar-wajar aja sih sebenarnya. Alasannya apa dulu? Maksudnya kayak kakak nggak pengen cari pacar. Kakak nggak pengen cari pacar mungkin kayak apa ya, alasannya mungkin masih mau menikmati hidup, masih mau jomblo, masih pengen menikmati kesendirian ini tanpa ada hubungan yang mengikat gitu, tanpa ada harus komitmen sama orang. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya yang terutama adalah kakak menikmati hidup kakak. Dan kalau emang belum siap ya udah jangan memulai suatu hubungan kalau misalnya belum siap, nanti hubungannya malah jadi tidak sehat. Ya udah nggak apa-apa sih Kak, nggak apa-apa udah. Kayak kalau ada orang yang ngomong, ih lu udah 24 kenapa belum punya pasangan, kenapa belum punya jodoh, kenapa belum cari-cari gitu, misalnya ada yang kayak gitu, udah nggak usah dengerin. Kayak hidup kakak tuh tidak ditentukan dari mulut orang gitu. Jadi menurut aku sih wajar-wajar aja, udah kayak nikmati aja hidup kakak. Apa yang kakak pengen lakuin selama masih bisa. Tapi seumuran malah sudah pada nikah. Nah ini nih, memang sih kayak faktor lingkungan juga. Kayak kita juga pengen kayak nikmati hidup kita. Kita kayak udah yakin, ya nggak apa-apa, gue nggak punya pacar dulu, gue nggak harus buru-buru cari pasangan dulu gitu. Tapi kayak lingkungan itu yang bikin kita juga jadi mikir juga, aduh tapi teman-teman udah pada nikah, aduh dia udah ini udah itu, gue masih gini-gini aja gitu. Sebenarnya itu sih yang pasti jadi kepikiran kan. Tapi yakin aja sih Kak, maksudnya jodoh kan juga nanti ada di tangan Tuhan ya. Pasti akan datang dengan sendirinya, dengan waktu yang udah Tuhan tentuin, di waktu yang terbaik gitu, di waktu yang paling tepat. Jadi ya nggak apa-apa sih, maksudnya kalau kakak belum pengen cari pacar, dan udah nikmatin aja dulu hidup. Masih belum ada yang apa ya, belum ada hubungan gitu, belum sebelum kakak. Karena nanti kalau misalnya udah pacaran atau udah nikah, kan bukan ngurusin hidup sendiri ya, udah jadi hidup berdua gitu. Jadi selama masih sendiri udahlah, nikmatin aja hidup, dan gak usah kayak pusing lihat lingkungan sekitar yang kayak teman-teman udah pada nikah, teman-teman udah pada ini itu gitu. Udah semua orang tuh punya waktunya sendiri dan punya timelinenya sendiri gitu. Semua orang bergerak dengan waktunya sendiri. Jadi udah, kakak masih 24, masih belum pengen cari pacar, ya nggak apa-apa, udah nikmatin aja dulu hidup, lakuin semua yang kakak pengen gitu, sebelum nanti berkomitmen dengan orang gitu. Dari deket sama orang slow respon, tetap maju atau mundur? Tetap maju atau mundur? Slow respon. Sebenarnya kalau slow respon ngeselin kan, maksudnya kayak kakak tuh pengen cepet-cepet bales chatnya, kayak pengen cepet-cepet dibales, pengen chat terus gitu. Sedangkan kakak kayak fast respon, kayak balasnya cepet gitu chatnya, tapi dia balasnya lama. Tapi pasti kayak gengsi kan, kalau misalnya kayak dia balas aja lama banget terus kita kayak cepet banget gitu, pasti
kayak gengsi kan. Sebenarnya males sih kalau slow respon gitu. Kalau aku misalkan aku jadi kakak, kayak aku pasti mundur. Ini dari pandangan aku ya. Kalau aku sih pasti mundur, karena kayak gue nggak betah lu kelamaan lu slow respon, kayak habisin waktu aja. Kayak waktu gue masih banyak untuk ngelakuin hal lain. Kalau lu masih mikir chat dari gue buat dientar-entarin aja, ngapain? Udah mundur aja, tinggalin. Kayak kakak masih bisa ngelakuin yang hal lain gitu. Kayak kalau dia slow respon mulu, kayak dinanti-nantiin balasnya, apalagi kayak bisa sampai 3-4 jam, itu berarti chatnya udah nggak dianggap penting tau. Dia udah ngeliat chatnya dan dia mikir kayak, oh dari dia udahlah ntar aja balasnya, sampai dia kelupaan gitu. Yang mending mundur. Kayak dari hal kecil tuh harus kita perhatiin. Kayak dari chat aja udah nggak dibales tuh, dibalas lama berjam-jam, itu dari hal kecil sepele aja dia kayak gitu, apalagi nanti gitu. Gaby Lala relate. Iya tuh, 2 orang slow respon sih. Lala parah banget slow respon, nggak tawat tuh orang. Tapi kemarin mendingan sih, kayak aku chat dia dia lumayan cepet sih balesnya. Mungkin karena sudah aku bacain surat pas ulang tahun, dan gue kayak please fast respon, gue caps lock di surat. Di surat ulang tahunnya. Jadi dia agak sedikit tergerak hatinya untuk sedikit fast respon. Better cowok baik ke semua apa pacarnya doang? Ini sih pusing ya. Kayak kenapa kadang kita kayak bingung gitu, lu baiknya tuh ke gue doang atau emang ke semua orang sama gitu. Sebenarnya ya bagus sih kalau dia emang punya kepribadian yang baik gitu, ke semua orang baik, attitude-nya bagus gitu. Tapi kan kakak bisa bedain kan, mana baik yang emang buat kakak doang, atau baik yang ke semua orang gitu. Kalau pasti kayak ada yang spesial nggak sih kalau misalnya ke kita gitu, ke kakak yang mungkin pacaran atau apa gitu, pasti kan ada yang beda gitu, baiknya ada yang spesial, ngerti gak sih maksudnya gimana ya, beda gitu pokoknya. Baiknya tuh beda kalau ke orang lain dan ke kita gitu. Misalnya ada dia ngelakuin hal spesial ke kita gitu, pokoknya ada yang beda deh, maksudnya sih bisa bedain kan. Jadi ngeliat pasangan juga harus ngeliat itu loh, maksudnya ngeliat dia, cara dia memperlakukan orang lain tuh gimana gitu. Kalau orang yang nggak deket itu juga harus dilihat. Tapi kalau misalnya dianya baiknya berlebihan ke orang lain, apalagi ke lawan jenis gitu, ya patut dicurigai. Kalau berlebihan, maksudnya baiknya itu udah nggak wajar gitu. Ntar ya aku minum. Iya benar, yang dewasa pasti bisa bedain baiknya ke pacar atau temen. Dari Kak Kucing Nolep, cara jadi orang yang ambis gimana sih? Sumpah sih, jujur aja kakak nanya ini ke aku salah. Sumpah gini, karena emang ada orang juga sih, ada orang yang sifatnya begitu. Dia tuh tidak terlalu ambisius kayak aku. Ambisius perlu, sangat perlu guys gitu, sangat perlu. Tapi cara orang ngejalanin hidup tuh beda-beda. Jadi menurut aku ya, ini menurut aku, kayak kakak, kalau misalkan emang kakak orangnya tidak terlalu berambisius dan kayak penasaran, kok orang bisa ambis banget sih gitu, cara jadi ambis gimana gitu, nggak apa-apa. Kalau emang nggak terlalu berambisius mah, cara orang ngejalanin hidup beda-beda gitu, cara nemu kebahagiaannya sendiri juga beda-beda gitu. Ada orang yang udah di titik ini merasa puas, udah ini gue udah bahagia dengan ini, udah ngerasa pas gitu, ya nggak apa-apa. Ada yang kayak gitu juga.
Tapi ambisius juga perlu, maksudnya ya kalau di pekerjaan gitu ya, jangan mau stuck gitu-gitu aja. Gitu, perlu juga, tapi tidak terlalu berambisius juga nggak apa-apa. Seperti aku juga belajar ini karena dari idol aku sih. Idol aku tuh banyak kasih pelajaran juga, pesan-pesan yang kayak dia tuh bilang kayak nggak apa-apa hidup tidak punya mimpi, nggak apa-apa hidup tidak terlalu berambisius, balik lagi ke kamu gitu, gimana cara kamu ngejalanin hidup kamu maunya gimana gitu. Ya betul, ambisius juga bagus asal tahu batasnya. Cara merealisasikan ambisius kamu tuh juga jangan sampai merugikan orang lain juga gitu. Me time biasanya ngapain aja kak? Me time itu biasanya aku nonton drama, nonton serial, nonton series, pokoknya apapun, mau itu drama Korea, drama Jepang, atau drama atau serial barat gitu-gitu, atau nonton film. Aku tuh suka nonton anaknya guys. Jadi kalau me time biasanya aku cuma mengurung diri di kamar dan aku nonton berjam-jam gitu. Atau biasanya aku keluar sih, kayak iseng aja ke mall sendirian. Dulu aku sering tau, kayak pas zaman-zaman masih umur 18, 17 itu aku sering ke mall sendirian, jalan aja sendiri, muter-muter, masuk toko, beli barang-barang yang nggak perlu buat dibeli. Ketahuan deh. Beli barang yang nggak perlu dibeli. Kadang ya udahlah buat refreshing dan me time aja, biar ya nggak tahu, biar ada kepuasan tersendiri aja. Pernah ke Jepang atau ke Malaysia? Pernah, aku ke Malaysia pernah, Jepang belum pernah. Jadi waktu tahun 2018 itu aku sempet pergi ke Thailand, Singapura, dan Malaysia. Iya, 2018 bareng Selin. Jadi aku pernah ke Malaysia dan aku pernah ke kampungnya Selin. Aku pernah main ke kampungnya Selin bareng sama Selin di sana. Seru banget, aku kayak pengen balik lagi deh. Pagi-pagi makan nasi lemak langsung dari negaranya. Langsung dari Malaysia. Aku main ke kampungnya Selin, seru banget sumpah. Habis itu ke KL, ke Kuala Lumpur juga main-main gitu. Mending jadi cowok cuek atau cowok posesif sih? Cuek bang, terlalu cuek tuh juga nggak boleh. Terlalu posesif, menurut aku juga nggak boleh. Kayak udah pas-pas aja lah, jangan terlalu cuek banget juga yang sampai apa sih, komunikasinya jarang, ketemunya juga jarang. Jangan, atau sampai kayak nggak terlalu meduliin dia main sama siapa, pergi sama siapa gitu. Ya jangan juga, nggak bagus juga gitu. Tapi terlalu ngekang juga nggak boleh. Jangan juga terlalu ngekang, kayak kasihan lah kalau dikekang. Mau ngelakuin ini nggak bisa, mau pergi ini nggak bisa, ini itu nggak bisa, mesti izin, mesti persetujuan dulu gitu ya. Yang pas-pas aja lah, kayak dia ngapain tuh kamu tahu, pergi sama siapa dia kamu tahu gitu, tapi gak ngekang gitu, ngebolehin, asal dianya juga harus ngabarin kamu, harus ya paling gak ngasih tahu, ya aku pergi ke sini ya sama ini, aku melakukan hal ini ya sama ini gitu. Atau dia mau kemana, mau ngelakuin apa gitu ya, seenggaknya kalian saling tahu juga, nggak cuek gitu. Jadi terlalu mengekang juga nggak boleh, cuek banget juga nggak boleh gitu. Saling memperhatikan aja sih gitu. Hai, ada nama Rasang. Hai nama Rasang, kan nama Rasang. Hai nama Rasang. Hai Kak Egi, wow udah di podium nih. Jadi aku menyapa-nyapa deh. Kak Egi, Kak Maudia, hai Kak Pudinya, hai Kak Rafli. Wah, Suzuki Sang dan Kitty Sang masih bertahan.
keren, sugoi. Hai kak, temennya Ye. Kalisa mau nambah skill apa tahun ini? Belum tahu. Belum tahu aku mau nambah skill apa. Aku lebih kepengen ini sih, mau ngelatih gitar aku lagi, main gitarnya lagi. Kan dulu aku bisa main gitar, sekarang juga masih sih, tapi kayak aku udah agak-agak lupa. Jari aku tuh udah agak kaku gitu kan buat main gitar lagi, karena udah lama gak main gitar. Bahkan gitar aku sekarang gak ada di kosan. Nanti mau aku ambil sih gitar. Makanya hari ini aku bilang aku mau pergi, aku mau ke rumah ambil gitar aku, karena aku udah lupa. Jadi aku lebih pengen ini sih, maksudnya ngasah main gitar aku lagi, biar nggak lupa jari-jarinya tuh buat kunci-kuncinya. Nanti ya aku bikin cover sambil main gitar. Gitar aku tuh terakhir kali sebelum aku tinggalin itu sempet false nadanya, dan kalau nggak salah sih senarnya terakhir juga putus. Jadi kayak belum aku ganti, masih aku kayak enggak lah, aku dimin gitu, belum aku ganti. Waktu itu aku agak mager gitu loh buat beli senarnya buat ngeganti. Kayak aku agak mager. Terus papa aku juga kayak aku udah minta tolong, padahal ke papa kayak, "Pak, ini gitar aku, minta tolong benerin." Karena aku bisa main gitar, aku nggak bisa nyetemnya, tapi guys aku nggak ngerti. Jadi kayak aku selama ini minta tolong papa aku, terus papa aku belum ganti-ganti. Belum ganti-ganti senarnya tuh. Iya, I know. Ada yang namanya aplikasi yang bisa buat stem, I know. Aku udah pernah nyoba. Tenang aja. Bahkan papa aku juga tahu gitu, ada aplikasi buat stem, dan papa aku yang ngasih tahu aku kayak, "Kamu bisa stem sendiri, coba dulu. Itu ada aplikasinya, kamu tinggal ngikutin aja, tinggal nyesuaiin." Nggak bisa, tetap nggak bisa. Nggak tahu kenapa, kayak aku tuh bodoh banget. Kenapa nggak bisa nge-stem? Jadi aku nggak bisa. Jadi tetap kayak udah papa aja. Papa paling bener udah nyetem ya. Aku udah nyoba-nyoba, terus tetep kayak nadanya nggak pas, nadanya nggak masuk. Terus aku lama-lama bete sendiri. Ngerti nggak sih guys, kayak kalian udah nyoba mulu tapi hasilnya nggak pas-pas, kayak jadi bete kan, jadi males kan. Jadi kayak udah papa aja lah, udah papa paling bener nyetem ya. Gitu. Gindang. Muka bersih banget. Belum makeup kok. Muka bersih banget. Gitu kali ya maksudnya. Iya. Ya udah mandi juga sih guys, jadi bersih kelihatannya, nggak kucel. BTW tumben live-nya nggak nge-lag. Iya. Bagus deh, jangan nge-lag, bikin gue bete aja. Nanti ribet gue ngurusin showroom, udah tau gaptek. Kalisa nggak pakai kuota Kemendikbud. Aku udah mandi ya, gila lu, udah cakep gini belum mandi. Bentar ya, sebentar guys, aku mau nanya jam berapa cabutnya. Kalisa bangun jam berapa tadi? Tadi bangun jam berapa ya? 8.30 deh kayaknya tadi aku bangun. Ya kayaknya tadi 8.30 aku bangun. Kalisa jangan lupa makan ya, nanti sakit. Iya, nanti aku makan kok, tenang aja.
Kan tamat kuliah enaknya kerja apa? Tamat kuliah enaknya kerja apa? Tamat kuliah enaknya kerja apa? Aku aja belum tahu. Jujur sih, aku tuh semester 7 tuh sekitar bulan Agustus tuh aku udah bisa ambil skripsi kan. Berarti kan kuliah aku sebenarnya kayak sebentar lagi harusnya selesai. Dan aku belum tahu aku mau ngapain setelah lulus. Jadi aku belum tahu aku mau kerja apa enak itu, aku bahkan belum tahu juga guys. Kalau nanya aku tamat kuliah enaknya kerja apa, aku juga bingung. Kalisa jurusan apa? Aku jurusan hukum ya. Aku kuliah di jurusan hukum. Konsentrasinya hukum apa? Sebenarnya lebih ke ini sih guys. Konsentrasi itu nanti pas lebih ke skripsinya kan. Kalau sekarang itu aku belajar semuanya sih. Maksudnya di kampus aku belajar semuanya. Nggak yang bener-bener di hukum pidana doang atau perdata doang, enggak. Tapi nanti konsentrasinya pas skripsi aku kayaknya arahnya ke perdata sih. Sebenarnya pidana seru ya, cuma susah kayak aku udah dapet testimoni dari cutting. Sebenarnya susah sih, perdata juga susah, cuma kayak pidana lebih susah katanya. Dosen-dosennya juga dosen-dosen yang pidana. Masih anak BEM kak, temennya ya sisanya. Satu geng nih pasti nih temennya ya sisanya. Aku masih anak BEM. Aku bahkan lagi ngerjain proker buat tahun ini, semacam law fair gitu ya. Bahkan aku lagi jadi panitianya lagi. Kali ini aku jadi panitia ini sih, panitia bagian sponsorship. Kan ada saran atau apa enggak guys? Kayak ada yang pernah jadi panitia nggak di bagian divisi sponsorship? Kan ada saran atau apa gitu kayak guys. Aku Kak Egi pernah guys katanya di sponsor. Coba dong kakak. Iya bener bikin list daftar sponsor. Iya, jadi dari kemarin itu aku ngerjain list daftar sponsor. Iya. Jadi kayak aku masukin semua daftar sponsor beserta kontak-kontaknya. Jadi kemarin juga aku kayak sempet muter-muter, nggak muter-muter sih, kayak aku nyari-nyari kontak-kontak buat yang bisa dijadikan sponsor. Sumpah sih, paling sulitnya apa sih? Karena aku baru mulai kan, aku baru pertama kali juga di divisi sponsor. Jadi belum ada gambaran banget, kayak belum pernah ada gambaran sama sekali gitu. Sulitnya apa sih? Kayak ntar pas susah-susahnya tuh apa gitu. Harus sabar menerima banyak penolakan sponsor. Ya sih pasti sih ya. Terus waktu itu kakak presentasi gak sih ke kantornya kayak gitu? Kayak pergi ke kantor sponsornya dan harus presentasi ini itu. Terus yang presentasi apakah semua yang di divisi sponsor itu pergi semua ke lapangan buat presentasinya atau beberapa doang? Bagi tugas. Iya sih, kayaknya aku juga nanti bagi tugas. Maksudnya kalaupun sekarang lagi pandemi ya, jadi nggak tahu sih maksudnya dari yang pihak sponsornya nanti mau nggak untuk
mahasiswanya datang ke kantor gitu, karena kan maksudnya lagi WFH juga kan, banyak yang lagi WFH juga, jadi belum tahu juga sih, nanti bakal bagi tugas sih. Aku belum rapat divisi lagi, belum rapat internal divisi lagi, jadi belum tahu timeline-nya lagi ke depannya gimana. Oh, jadi dua anak ngehandle satu perusahaan. Iya, ngerti. Oh, gitu. Ya, semoga doain aja ya guys, acaranya lancar. Acaranya online sih sebenarnya, cuma udah nasional acaranya. Tapi online diadainnya. Kalau tahun lalu, jadi kayak semacam lomba mediasi sih, kalau yang anak hukum pasti tahu. Ya, nah kalau tahun lalu sebelum ada pandemi itu dia adainnya di kampus, acara gede banget, acara bener-bener gede banget, dan panitianya sampai sebanyak itu. Apalagi panitia LO ya, ada yang tahu gak sih panitia LO? Itu paling banyak pas lagi acara di kampus dulu. Paling riuh, paling ribet. Cuma waktu itu aku belum masuk BEM. Teman kuliah aku yang deket banget sama aku udah masuk BEM duluan dia. Jadi dia masih semacam anggota muda, tapi dia udah mau gak mau harus bantuin proker gede gitu. Jadi dia udah cerita ke aku kayak betapa riuh dan riwetnya tuh ribetnya tuh acara gitu, karena saking gedenya gitu. Kayak ada opening dan closingnya aja jaraknya jauh gitu. Iya bener sih, mesti gencar sih kirim email proposalnya juga. Jadi setahu aku sih nanti rapat divisi selanjutnya itu bakal bahas proposal sih, karena jadi seru banget ngebahas kayak gini, jadi kayak aku punya proker sama kalian. Ya jadi nanti ada rapat lagi sih, maksudnya aku masih mau ngomongin proposal ini desainnya bakal gimana, maksudnya harus dibikin semenarik mungkin, karena masih harus nunggu dari yang divisi publikasi dokumentasinya. Aku paling ngehindarin LO. Tapi sumpah sih, fun fact ya, di LO itu waktu pembagian panitia nih kan biasanya rapat nih ya. Kemarin waktu itu aku rapatnya online, jadi kurang seru sumpah. Biasanya kalau rapatnya seru tuh seru banget waktu pembagian panitia tuh ditulis di papan. Terus kan dituliskan divisinya, sponsorship, pubdoc, publikasi dokumentasi kan. Terus anak acara. Nah, anak acara tuh pasti seru banget, kayak pada teriak-teriak, "Kak, gua gak mau jadi acara." Apalagi kalau jadi koornya kan paling males ya. Biasanya anak acara, terus abis acara apa lagi ya? Kalau yang lomba gitu membutuhkan juri, biasanya divisi juri, terus anak acara, juri, terus bagian ini bagian itu gitu kan, biasanya kan dibagi-bagi kan, bagian konsumsi, bagian transportasi gitu kan. Biasa tuh nah pas LO tuh pasti kalau ada anggota muda pasti diginin, udah LO aja, LO tuh paling enak, kayak semacam dihasut-hasut gitu kan. LO tuh paling enak, kalian pulang duluan, nanti yang lain masih rapat ini, masih bersihin ini itu, ini masih tinggal di tempat acara, kalian udah pulang duluan. Gitu. Kalian udah pergi duluan, nggak di tempat terus gitu. Iya kan tuh, jadi kayak dibikin kayak ya udah LO aja, tapi ada yang bilang kayak udah jangan mau LO, sumpah Lisa lu jangan mau LO, kayak aku ada yang bilang kayak gitu yang udah pernah LO. Biasa seru sih sama anak acara, biasanya kayak apalagi nentuin koor, ini jadi koor acara ya, pasti kayak soalnya anak acara paling pusing dan paling debat karena dia pas hamin satu acara tuh udah ribet banget kan, apalagi hari H itu udah paling ribet mereka tuh. Jadi kayak, dan mereka harus kreatif juga kan, mikirin tema acaranya apa, bikin rundownnya gitu kan. Mereka tuh paling pusing, kayak lucu aja sih kalau lagi pembagian panitia tuh rebut-rebutannya. Jadi kangen deh rapat langsung.
Iya memang LO ribet ngurusin orang. Waktu itu aku rebutan jadi pupdog. Aku pengen waktu itu jadi pupdog. Nah kebetulan temen kuliah aku yang deket banget waktu itu koor pupdog, koor apa, publikasi dokumentasi. Tuh aku pengen kan, tapi nggak jadi. Aku ditakdirkan menjadi divisi juri di proker sebelumnya dan di divisi sponsorship yang sekarang. Nah, kalau divisi juri ya, ini aku mau kasih gambaran aja sih. Kalau misalnya kalian lomba dan kalian ada di panitia divisi juri, paling ribetnya tuh sih kayak kalian jadi PIC jurinya. Jadi juri nanya apa semua itu ke kamu dulu. Kamu nyampain semua keperluan harus kamu yang bersentuhan langsung gitu sama jurinya, soalnya maksudnya kamu yang kontak langsung semuanya, semua informasi kamu yang nyampein, kamu yang megang juri itu, kamu PIC-nya. Pusing-pusing gimana sih ya, pusing-pusingnya tuh paling pusing pas ngehubungin juri sih, karena kita harus nyari juri kan. Biasanya kita udah bikin list jurinya, misalnya dia dosen di kampus atau dosen dari luar, atau misalnya undang juri dari mana, dari instansi mana gitu. Nah kalian tuh yang hubungin, kalian yang ngekontak, dan kalian yang muter-muter nyari kontaknya. Pusing nyari kontaknya, dan kalian yang bikin kata-kata panjang lebar tuh. Selamat siang yang terhormat untuk Bapak bla bla bla, kami dari kampus bla 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 punya acara ini, lanjutan dari acara tahun lalu atau apa gitu. Kalian harus kayak ngatur bahasanya. Biasanya udah ada satu template sih buat kalau baru mau kontak tuh, biasanya ada satu template cak gitu, yang tinggal diedit aja namanya, sebutan bapak dan ibunya gitu. Biasanya gitu, biasanya pusingnya itu aja sih. Terus biasanya yang kalau lomba gitu, yang panitia juri juga ngurusin term of reference-nya juga yang buat juri gitu. Biasanya gitu sih kalau juri ya. Terus enaknya tuh kalau juri seru sih, maksudnya kalau kamu ngehubungin juri yang dihubungin di kontak gampang, bukan gampang sih, maksudnya lumayan fast respon gitu, seru. Terus apalagi kalau ketemu yang orangnya asik, yang dianya nggak kaku banget gitu, juga seru. Apalagi pas udah kelar acaranya kayak terima kasih udah bersedia untuk berpartisipasi dalam acara ini, dalam acara yang kita buat. Maaf kalau selama ini panitia ada bla bla bla. Kadang mereka tuh balasnya juga, mereka balas pesan kita suka kayak, iya makasih ya panitia atas kerja kerasnya, saya sangat menghargai kerja keras kalian, saya kagum kalian mahasiswa aktif yang di kampus mau terlibat dalam acara besar. Itu tuh suka terharu loh baca balasannya, kayak ya Allah dihargain gue. Gitu. Iya bener kan ya, seneng kalau dihargain gitu. Apalagi kayak mereka jauh lebih senior daripada kita gitu di bidangnya. Terus mereka ngomong gitu tuh kayak terharu sih. Kayak bahkan, nah sering banyak minta maaf ya kan, kayak kita gitu pas hubungin kayak maaf pak atau maaf bu atas saya, kadang kita juga bisa slow respon ya karena kita kuliah, dan aku juga kayak ada kegiatan JKT gitu. Jadi kadang pas lagi nggak buka chat dari jurinya tuh kadang suka panik gitu. Terus kadang kayak aku banyak minta maaf gitu, kayak maaf pak karena baru membaca pesan dari bapak gitu, maaf karena saya baru bisa ngeresponnya sekarang, atau kalau misalnya aku belum bisa jawab pertanyaannya atau dari panitia belum bisa ngasih jawaban, biasanya kan kayak maaf pak nanti akan kita kabari segera informasi terbaru. Kadang karena terlalu banyak maaf, jurinya kayak udah kamu jangan maaf mulu. Apa yang kayak gitu, udah kenapa maaf dulu, santai aja, saya juga nggak apa-apa kok nunggu jawabannya nanti gitu. Kayak kalau dapet yang baik gitu suka kayak oh baik banget sih pak, baik banget sih bu. Kayak mereka juga tahu kita sibuknya nggak cuma urusin lomba gitu. Nah kadang biasanya kalau jadi PIC juri itu suka panik ajaibnya tuh kalau ditelepon sih. Kadang juri kan kalau
kalau dia bingung banget atau dia pengen tahu banget nih, misalnya dia udah baca term of reference-nya gitu, terus dia nggak ngerti, pengen nanya gitu, biasanya mereka suka tiba-tiba nelpon. Nah kalian nih kalau jadi panitia di divisi juri, kalian harus siap sih kalau ditelepon. Kalian harus ngerti lomba kalian itu apa dan ngapain, harus ngerti isi dari term of reference-nya juga gitu, harus ngerti isinya dan harus ngerti, minimal ngerti gitu mekanisme lombanya tuh gimana. Nah jadi kalau tiba-tiba ditelepon gitu, kalian bisa jawab. Ya waktu itu aku lagi pergi, tiba-tiba ditelepon sama jurinya, halo Lisa, ini saya mau tanya, ini tuh gimana sih penilaiannya, ini tuh ini kok ini ditulisnya ini tapi di sini begini gitu. Kadang mereka teliti dan mereka nelpon. Itu panik sih. Untuk waktu itu aku berapa kali ditelepon aku bisa jawab sih. Maksudnya mereka juga nggak bikin aku deg-degan pas telepon, nggak bikin merasa terintimidasi gitu. Jadi aku bisa jawab. Pas aku nggak bisa jawab ya paling kayak aku bilang kayak iya nanti saya kabari lagi secepatnya. Untuk saat ini belum bisa jawab. Gitu. Aku ngasih gambarin aja guys, siapa tahu di sini ada yang baru mau mulai kuliah atau ada yang baru mau jadi panitia, sharing pengalaman aja. Emang pernah dapat yang kurang baik? Bukan dapat kurang baik gini, maksudnya kan karakter orang tuh beda-beda ya, terus pekerjaan orang juga beda-beda gitu. Sibuknya tuh kita nggak bisa ngukur sibuknya yang A, yang B, yang C gitu, si A, si B, si C gitu, nggak bisa kan. Jadi kadang bukan kurang baik, maksudnya kayak mereka dihubungin agak lama gitu balasnya, kadang kalau lagi perlu banget suka agak lama gitu. Tapi kemarin pas lomba terakhir kemarin, tiga-tiganya aku megang 3 juri ya. Jadi satu orang itu kalau nggak salah pegang 3 juri, aku pegang 3 juri, 3-tiganya itu semuanya lumayan mudah untuk dihubungi, maksudnya mereka fast respon gitu. Langganan divisi perlengkapan numpang nyimak ya. Biasanya divisi perkap itu perlengkapan tuh banyak kan cowok kan, kayak soalnya pas aku kayak panitia gitu yang kating cowok atau yang teman-teman aku yang seangkatan gitu yang cowok rebutan kayak gue perkap yang anak transportasi juga biasanya cowok kebanyakan sih kalau di tempat aku ya. Tapi perkap tuh lumayan penting juga loh, maksudnya acara dan perkap itu menurut aku kayak satu kesatuan sih. Acara kalau nggak ada anak perlengkapan bingung nanti yang nyari ambil barangnya siapa, yang ambil propertinya siapa gitu. Jadi sangat dibutuhkan, kayak mereka tuh kayak satu kesatuan. Jadi pas hari H tuh anak acara pasti bakal sering banget nyari anak perkap juga gitu. Penting, divisi penting banget. Seksi konsumsi is the best ya. Sumpah sih ya guys, aku tuh pengen banget masuk seksi konsumsi, divisi konsumsi, tapi nggak pernah dapet, kalah cepet. Karena itu biasanya konsumsi itu biasanya pertama langsung kayak konsumsi siapa yang mau, langsung gua koor ini, kok yang jadi koor konsumsi juga ikhlas banget ketimbang jadi koor acara. Kayak gua akhirnya aku nggak kedapetan jadi anak konsumsi. Seru ya kalau ngomongin kayak ginian tuh, maksudnya ngomongin soal kepanitiaan, pengalaman ikut lomba tuh seru sih. Walaupun waktu pas lombanya pusing, pas di panitia pusing, kayak pasti ada drama-drama nggak sih? Kalian ada drama-drama antar sesama panitia pasti ada kan, kayak ribet-ribet dikit gitu. Nah itu biasanya jadi cerita yang pas udah kelar kan emang ya itu kan cuma drama atau berantem pas lagi karena pekerjaan kan, karena untuk profesional kan. Nah jadi pas udah kelar tuh lucu aja, kayak ya Allah kenapa berantem gils gitu, kayak maafan sorry ya kalau gue ada ngegas biasa gitu, gue gak bermaksud ngegas. Iya guys, bener, ntar dramanya keluar pas evaluasi. Sumpah ya, rapat evaluasi itu paling menyeramkan bagi aku.
paling deg-degan gue pas eval tuh selalu nggak pernah deg-degan, selalu deg-degan. Kayak pas evaluasi tuh disitulah drama-drama itu muncul. Lu tadi tuh gue butuh ini bla 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 bla, harusnya tadi lu ini itu, lu tuh kenapa slow respon ya gitu. Pasti ada yang kayak gitu-gitu kan, karena memang harus diperbaikin, kalau nggak nanti acaranya nggak lancar. Udah, tapi nanti pas abis evaluasi yang terakhir banget, yang udah kelar semua acara gitu, itu udah enak evaluasinya. Udah kayak, ya sorry ya gue selama ini ada ngegas, atau gue ngomongnya kurang enak, atau gue ada marah-marah, tapi itu cuma sebatas karena proker kok gitu. Apalagi kalau misalnya kita deket juga gitu sama orangnya. Pas kepanitiaan aku pernah dapat koor bosi. Susah sih, maksudnya kayak kalau dapat koor yang bosi itu agak-agak gimana ya, kayak lu harus profesional tapi gondok juga. Iya gak sih? Iya bener, kadang gak ngehargain kan, kayak harus tahan karena satu proker tapi gondok. Kalau gue gondok, ntar kerja gue jadi jadi bukan malas sih, jadi gimana ya, ogah-ogahan karena mager sama orangnya, sebel gitu. Untung aku, teman-teman aku belum ada yang gitu sih. Maksudnya selama aku punya proker ini, aku dapet koor yang apa ya, dia ngerti kapasitasnya dia gitu loh, sesuai dia ngerti batasannya dia gitu, nggak berlebihan. Jadi malah dia yang kayak, kalian nggak apa-apa tegur gue kalau misalnya gue dilihat terlalu berlebihan, atau gue ada salah yang gue nggak sadar atau apa, menurut kalian gimana, nggak apa-apa tegur gue aja gitu. Saling ngarahin sih, maksudnya kayak kan koor nggak selalu sempurna ya guys, maksudnya mereka juga pasti pernah salah dan pernah bingung juga. Jadi kadang maksudnya saling bantu ngarahin sih, kayak kadang kayak yang anak buahnya juga nggak tahu gitu. Seru deh ngomongin gini, seru sih guys. Maksudnya kalian kalau jadi mahasiswa aktif tuh seru, tapi orang ada alasannya, maksudnya orang ada alasannya masing-masing. Misalnya ya dia harus habis kuliah harus pulang, mau nggak mau ya nggak salah juga sih gitu. Cuma maksudnya ini cerita dari kita yang anak-anak cukup aktif di kampus, seru. Maksudnya nggak monoton gitu, ada ceritanya, ada perdramaannya gitu. Kalau untuk nge-ospekin tuh aku belum pernah sih. Jadi kebetulan waktu aku masuk BEM, aku belum sempat ikut panitia penerimaan mahasiswa baru. Padahal pengen banget, aku udah minta banget, padahal pokoknya nanti gue harus ini ya, ikut kepanitiaannya yang buat mahasiswa baru di fakultas, ospek fakultas itu. Belum pernah sih, padahal aku pengen. Terus aku pengen banget jadi panitia latihan kepemimpinan, tapi aku nggak dapet di proker yang ini, latihan kepemimpinan. Sedih. Nggak, jangan mikir aku mau balas dendam ya guys, enggak. Nggak ada. Seru, latihan kepemimpinan aku seru. Makanya aku pengen jadi panitianya, kayak pengen gantian aja. Tapi karena lagi pandemi, latihan kepemimpinannya jadi online, tidak bisa offline gitu. Jadi ya aku agak kecewa. Tapi ya udah, demi kesehatan kita semua lebih baik online gitu sih. Aku pas ospek jadi panitia pendamping maba. Wih, keren juga. Waktu itu aku sempat ditawarin buat jadi mentor sih, jadi kayak ada semacam mentor buat maba, cuma aku nggak mau. Soalnya buat sebenarnya agak-agak formalitas dikit sih, kayak
soalnya nanti gue karena gue udah semester gini ya, gue lulus nanti gimana gue jadi mentor di, kayak dia masih kuliah, gue udah lulus itu. Terus enggak sih, ada mentor yang cuma buat selama 1 semester, jadi kayak nemenin satu kelompok, jadi kayak ada kelompok gitu, jadi maba dibagi per kelompok, nah nanti dapat mentornya masing-masing kan per kelompok. Nah ada yang mentor buat 1 semester, jadi kayak nemenin mereka selama semester 1 doang gitu. Cuma aku nggak mau, mager gue. Iya bener, kayak punya anak. Jadi aku kayak ayo Lisa jadi mentor, mau nggak? Nggak, maaf. Aku suka gitu, kayak nggak, maaf, nggak mau. Nah biasanya tuh ya nih cutting tuh biasanya pada kesempatan jadi mentor, yang cowok nyari yang cewek. Mana nih kak, ada tingkat yang bisa gue deketin. Biasanya gitu biasanya. Tuh kan ketahuan kan, dah lama nggak hunting maba nih temennya ya, sisanya masih suka nyari-nyari nih, mana nih yang bisa gue deketin ya kan. Kocak. Tapi ada yang bilang juga jadi mentor maba seru juga, kalau ketemu yang anak-anak yang gak rese gitu, yang baik, seru. Tapi aku nggak mau. Gitu. Terus aku kan di BEM berarti baru 2 tahun ya periodenya. Nah tahun ini sebenarnya aku udah bisa selesai, karena yang anak semester akhir itu boleh jadi dewan pertimbangan, jadi DP gitu. Nah aku udah bisa tahun ini, karena aku Agustus itu udah semester akhir kan, udah mahasiswa semester akhir, asik. Akhirnya gue jadi mahasiswa semester akhir. Nah karena udah semester akhir, aku bisa buat jadi dewan pertimbangan aja, maksudnya nggak jadi aku keluar dari apa sih, dari susunan orang-orang di BEM, apa sih, aduh gue nyebutnya ya, pokoknya keluar dari periodenya aku tuh udah bisa pokoknya Agustus. Nah karena aku semester akhir udah skripsi kan, jadi boleh jadi dengan pertimbangan aja. Jadi kayaknya aku proker tahun ini terakhir, proker gede tahun ini terakhir aku sih, karena nanti Agustus aku udah mau skripsi aja sih, aku nggak mau pusing yang lain gitu. Jadi kayaknya aku proker yang gede ini, yang aku bilang tadi, lawfare itu, lomba mediasi, itu terakhir, karena Agustus kayaknya aku nggak lanjut periode gitu. Soalnya di kampus aku pergantian periode itu Agustus sih gitu. Nyalon ketua ya BPH, astaga gue lupa loh, BPH dan BPHI. Jadi BPH itu Badan Pengurus Harian, dan BPHI itu Badan Pengurus Harian Inti. Nah aku sekarang BPH ya, aku sekarang BPH itu. Nanti aku Agustus kayak selesai, soalnya yang masuk BEM-nya telat setahun kayak aku gini, tahun ini semua udah jadi mahasiswa semester akhir kan. Nah teman-temanku ya, aku juga nanya gitu, lo pada masih lanjut nggak? Terus kalau yang tahun ini angkatan 18, angkatan aku itu bisa ngajuin untuk jadi ketua. Makanya tahun ini tuh sebenarnya pencalonan yang anak 2018 maju jadi ketua BEM gitu. Nah mereka masih bisa lanjut, jadi ya mereka jadi lebih lama sih di BEM-nya. Nah kalau yang kayak kita gini, kayak aku gini, bisa berhenti, bisa jadi dewan pertimbangan aja gitu. Aku nggak berniat untuk jadi nyalon sih guys, pusing. Aku nggak berniat nyalon juga, karena nanti jadi lebih lama lagi aku lulusnya. Karena aku pengennya lulus kuliah 3,5 tahun sih gitu.
Lala Lisa for Rector 2021, amin. Amin aja lah. Nah kalau kalian ada yang kuliahnya teknik gitu nggak sih atau apa? Itu kalau misalnya jadi BEM terus punya proker, biasanya prokernya ngapain kalau teknik gitu? Yang kuliahnya teknik gitu, kalau misalnya jadi BEM, prokernya tuh biasanya apa? Lebih kayak banyak seminar kah atau workshop kah atau gimana gitu? Wih, ada di sini ada anak teknik informatika, teknik kimia. Kalian keren-keren banget sih anak teknik. Kayak teknik tuh susah. Sekalian masuk teknik. Keren banget. Gimana guys rasanya jadi anak teknik? Aku sih bersyukur ya masuk hukum. Jarang ketemu hitung-hitungan aku. Teknik pertambangan, anak DKV. Oh, ada anak DKV. Kalian pasti banyak begadang ya yang DKV. Ya nggak sih? Dan selalu bawa-bawa ini loh, kayak apa sih? Kayak semacam tabung gitu guys. Namanya apa ya? Aku lupa. Kayak bentuknya kayak pipa, kayak tabung gitu. Isinya kayaknya kertas yang buat kalian gambar ya. Ya nggak sih? Aku lupa namanya apa. Anak HI, oh ada anak HI. HI itu hubungan internasional kan? HI aku jadi bodoh MTK karena nggak ada hitung-hitungan. Anak HI juga nggak pernah hitung-hitungan. Sama. sama kayak Gi sama. Aku jadi lemot sekarang MTK-nya karena udah jarang ketemu hitung-hitungan. Jadi kayak gimana ya, jarang ketemu matematika, jadi lemot MTK-nya, sumpah. Kayak itu bener sumpah, itu bener jadi lemot MTK-nya karena kebanyakan teori. Kalau aku di hukum tuh banyak kan teori kan. Kalau yang nggak suka teori pasti enak karena kalian bakal lebih sering banyak ngeliat tulisan, bacaan, dan kalian pasti ngantuk kalau yang nggak suka teori. Tapi aku lebih baik teori daripada hitung-hitungan. Gue pusing hitung-hitung, logika gue tuh nggak nyampe, jadi gue mending teori. Kalau ada urusan bayar aja minta hitung temen. Ih sumpah sih bener, aku juga gitu. Biasanya nih ya, aku kalau misalnya makan ya guys, kalau makan terus sama Via atau sama Lala, dulu waktu sama Gen 4 gitu, sama Kristi Gen 4 dulu, itu yang ngitung mereka yang ngitung. Aku kayak hitungin dong, kalian yang ngitung deh. Biasanya mereka yang ngitung, mereka yang cepet ngitungnya. Terus sekarang ada teknologi bernama split bill. Sekarang aku kalau makan gitu billnya disatuin, aku kayak udah pakai split bill aja. Bener banget, bener nih Kak Zulfikar, lebih baik ngantuk lihat tulisan daripada berhitung. Itu bener banget karena aku logika matematikanya agak-agak dangkal. Jadi aku lebih baik ngantuk teori, dengerin teori, daripada gue mesti pusing hitung-hitung. Kayak udah goodbye matematika, goodbye banget. Lo nggak cocok sama otak gue. Aku lebih suka hitungan daripada ngapal. Keren. Supaya orang yang bilang ke gua kalau dia lebih suka hitungan daripada ngapalin, itu keren. Bagi gua lu keren. Bagi aku kamu keren. Why kenapa bisa suka hitungan tuh, kayak kok lu bisa sih gitu. Hitung-hitungan tuh pusing.
Nah iya benar, teori masih bisa dinalar, hitungan kan harus pasti. Iya betul, iya. Teori tuh gini, ujian ya, ujian teori, sementok-mentoknya lu masih bisa ngarang kata-kata, jujur aja, jujur, sumpah, ya kan, kamu masih bisa merangkai kata-kata, masih bisa ngarang, masih bisa bikin jawaban yang kayak ya nyambung kan nyambung, sambungin aja gitu ya kalau teori. Tapi kalau hitung-hitungan kan nggak bisa. Hitung-hitungan ya jawabannya, kalau jawabannya satu ya satu, nggak bisa lu ngarang-ngarang jawabannya 3 atau jawabannya 10 gitu loh. Iya gak sih? Gitu kan. Kalau itu gitu kan ilmunya pasti. Kalau jawabannya 3 ya 3, gak bisa tiba-tiba lu ngarang jadi 5, jadi 6. Caranya juga, matematika tuh kalau dari caranya aja salah, hasilnya juga bakal salah gitu. Gak mungkin bener. Jadi mending teori. Teori nih ya kalau ujian, sementok-mentok kayak gua, aku lupa jawabannya apa, aku lupa harus nulis apa, itu aku masih bisa ngarang. Iya betul, jurusan kita banyak teori, debat, presentasi, udah bener banget. Bener. Kalau ngehitung tinggal hafalin beberapa rumus aja. Nah gini loh, kadang aku bingung. Ini mungkin karena logika matematika aku yang terlalu cetek kali ya. Matematika tuh rumusnya A. Ya rumusnya A nih. Tapi nanti ketika diterapkan beda, kayak harus ini dulu lah, ini dipindahin ke kanan dulu lah, nanti baru dikali inilah, ini harus diginiin dulu lah, harus dibagi dulu lah, nanti baru dikali ini hasilnya beginilah, harus diakar dulu lah. Lah otak gue tuh nggak nyampe, kayak gue nggak ngerti kalau ini harus kan ada kan yang hitungan kayak dia harus dipindahin ke kiri dulu gitu, apa sih gue lupa deh, gue udah melupakan itu semua. Nah iya kan, kayak gue nggak nyampe logika, gue nggak nyampe, kayak gue nggak ngerti itu harus digituin dulu, harus dikali bagi kurang tuh, logika gue nggak nyampe, gue capek nggak ngerti. Kayak kenapa rumusnya begini, kenapa harus diajarin guru begini, tapi pas dikerjain ternyata harus diinin dulu lah, harus dikali ini, harus dikurang ini, harus diubah jadi desimal dulu lah, genap dulu lah. Kayak lah ribet banget dah lu matematika gitu loh. Aku kayak gitu, otak aku tuh kayak gitu. Padahal karena akunya aja yang logikanya cetek. Padahal kan semua orang punya kapasitasnya masing-masing ya. Ada yang bilang matematika gampang, ya bagus kalau gampang, berarti kalian pintar. Tapi kita yang jagonya hafalan juga pintar, kita bisa menghafal banyak teori. Iya betul, semua punya porsi pintarnya masing-masing kak, betul sekali. Semua orang ada yang pintarnya di sini, ada yang pintarnya di sini, ada yang berbakatnya di bidang ini, ada yang jagonya di bidang ini. Semuanya punya porsinya masing-masing. Kayak aku nggak pintar di matematika, tapi aku bisa di hafalan, aku bisa kuat di hafalan gitu. Ntar ya guys, aku balas chat mama. Mama aku nanyain. Mama aku guru matematika tapi aku benci matematika. Terus kamu diajarinnya gimana? Kalau mamanya matematika, guru matematika, apakah jadi lebih keras atau jadi lebih lembek karena kamu anaknya? Sumpah ya, mama aku tuh jago matematika. Jadi mama aku waktu SMA dulu, mama aku tuh anaknya pinter dulu. Sampai sekarang sih, sampai sekarang. Mama aku tuh pinter banget. Dulu waktu sekolah sering juara umum. Nah, makin bingung kok anaknya kagak bisa matematika.
Maaf guys, mama aku nelpon barusan. maaf. Kayak gitu, terus mama aku jadi kayak bingung, kayak kok anaknya nggak pinter matematika padahal emaknya dulu juara umum mulu. Terus ya gitu, jadi kadang mak gue kalau ngajarin gue kayak gondok, kayak nggak ngerti sih, ini kan tadi udah diajarin, ini begini, ini begitu, harus dikali dulu, gini. Dia agak galak sama gue kalau ngajarin matematika. Tapi mbak aku nggak pernah marah kalau misalnya matematika aku jelek. Gitu. Mama aku kayak ngerti aku otaknya tidak ada kapasitas di matematika. Jadi mama aku tidak pernah marah kalau nilai matematika aku jelek. Hanya bisa tertawa mama aku kayak, ya udah nggak apa-apa, emang kamu nggak bisa mau gimana. Mama gue kayak gitu. Tapi kalau pas ngajar galak. Nah mama aku tuh pinter matematikanya guys, jadi waktu kuliah juga ngambilnya dia anak akuntansi. Terus pas lulus kuliah juga langsung dapat kerjaan karena dia jago. Bahkan kemarin aku ada waktu SMA ya, aku sering tahu tugas tuh mama aku yang bantu kerjain. Ntar ya guys, mama aku ngechat lagi. Sampai nangis aku pas dia ajar. Oh sabar ya. Aku belum pernah nangis sih sama mamaku, walaupun mamaku galak waktu ngajarin matematika, karena aku tahu mamaku mengerti aku tidak bisa matematika. aku belum pernah sampai nangis karena mamaku waktu ngeliat nilai aku jelek di matematika ya, di matematika tuh kayak, ya udah emang mana kamu nggak bisa, masa mah paksa. Jadi belum pernah sih, maksudnya aku sampai nangis. Sabar ya, nggak apa-apa, pelan-pelan aja kerjainnya, pasti bisa. 3 lama juga gue dari tadi ngomong, pantes tenggorokan aku kering banget, udah banyak ngomong dari tadi. Kimia lebih mudah daripada biologi, fix nggak kak? Aku kebetulan anak IPS ya waktu SMA, jadi nggak ketemu kimia. Tapi pas SMP pernah fisika juga sih, fisika kimia pernah ya SMP, gue lupa gue. Ini kalau yang ada gitu-gitu kan susah dah bagi gue. Kalian udah pada makan belum? Abis ini showroomnya udahan lah ya. Aku mau makan. Aku lapar. Di sini jam berapa ya? Jam 14.30 deh. Aku udahin ya showroomnya. Aku mau makan. Makasih ya guys karena udah dengerin dari tadi aku banyak ngomong. Banyak cincong. Udah dari deep talk juga, ngomongin curhatan kalian tentang hubungan kalian. Padahal aku tidak pro, nggak ngerti. Udah ada Q&A juga kecil-kecilan, maksudnya kayak aku baca pertanyaan-pertanyaan kalian dari komentar. Terus kalian udah dengerin cerita-cerita aku juga selama aku jadi kepanitiaan. Terima kasih kalian udah nemenin aku hari ini, padahal siang-siang. Cinta deh aku sama kalian. Iya screenshot, iya sayang, iya. Ayo kita screenshot. Aduh, aku touch up dulu. Mama. Dah. Ayo kita screenshot. 1,
1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke guys, ke restart. Sekali lagi screenshot. Udah belum screenshot ya? Udah ya. Makasih Kalisa atas curhatnya. Iya, makasih juga atas curhatnya ya. Semoga tanggapan dari aku cukup membantu. Banyak memotivasi, seru kok, kata Kak Rahman. Thank you Kak Rahman, makasih banget. Thank you Kalisa Oshiku. Terima kasih. Kamu Oshiku juga. Karena kita banyak berinteraksi hari ini, teman-temanku. Kalian Oshi aku. Kalian Oshi aku guys. Aku sayang banget sama kalian. Kalian seru banget. Makasih ya semua yang udah nonton. 1254 orang ini. Thank you buat Kak Maudia, buat Kak temen ya sisanya. Hai buat Kak Ricky Martin, terima kasih. Kak Rido, Kak Domenico, Kak Egi, Suzuki Sang yang masih bertahan, Kidisan juga, Rafli, Kak Rafli, Kak Hantu Laut, Kak Pudinya, Nama Rasang, terima kasih. Kak Rizka juga terima kasih. Hai Kak Gede Indra, terima kasih. Terima kasih kalian semua, keren. Arigatou gozaimasu, arigatou gozaimasu, arigatou gozaimasu. Jam berapa sih sekarang? Oh ya, jangan lupa juga nanti video call sama aku ya guys. Selagi masih bisa bertemu, ayo kita bertemu. Kita video call. Kalian yang mau curhat-curhat secara pribadi kan bisa lewat video call. Nanti kita ketemu ya. Aku kangen ngobrol-ngobrol sama kalian. Ayo dong, kita video call, kita bertemu. Ya. Jangan lupa nanti video call sama aku di Minggu 24 Januari sesi 2 ya. Jangan lupa video call sama aku. Sampai ketemu. Bentar lagi kelar sih. 14.30 aku matiin ya live-nya. Udah 14.30. Bye bye semuanya. Terima kasih banyak yang udah dengerin aku dari tadi ngobrol dan di talk juga. Bye bye semuanya, sehat-sehat ya. Jangan lupa makan siang, jangan lupa beristirahat. Dan jangan lupa bahagia. Bye. Bye bye.